Halo semuanya, saya Aprilia Silayan dari kelas 12-2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu materi bab 3. Materi ini penting karena setiap warga negara memiliki dua aspek utama yang harus berjalan seimbang, yaitu hak yang perlu diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika salah satu diabaikan, maka kehidupan bermasyarakat bisa terganggu. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapatkan sebagai anggota masyarakat dan sebagai bagian dari negara. Contohnya, hak memperoleh rasa aman, hak mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, hingga hak mengeluarkan pendapat. Hak-hak ini diberikan agar setiap warga negara dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Kewajiban ini bisa berupa mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, dan menjaga kebersihan lingkungan, menghormati hak orang lain, serta mengikuti pendidikan dasar. Ketika setiap warga negara melaksanakan kewajibannya, kehidupan sosial akan lebih teratur dan seimbang. Namun, dalam kenyataannya, kita sering menemukan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak yang terjadi ketika seseorang mengabaikan atau merugikan hak untuk orang lain. Misalnya, bullying di sekolah, diskriminasi dalam pekerjaan, penipuan, atau ketika seseorang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Sedangkan pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang tidak melakukan tanggung jawabnya, seperti tidak membayar pajak, melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, atau merusak fasilitas umum. Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Lalu bagaimana kita sebagai warga negara yang sadar hukum menghadapi hal-hal tersebut? Pertama, ketika hak kita atau orang lain dilanggar, penting untuk berani melapor kepada pihak yang berwenang. Bisa ke guru, aparat desa, kepolisian, atau lembaga khusus seperti Komnas HAM dan Komdusban. Kedua, pastikan kita mengumpulkan bukti yang jelas agar proses penyelesaian bisa berjalan lebih cepat dan tepat. Ketiga, kita bisa menggunakan jalur hukum atau pendampingan jika kasusnya cukup serius. Dalam menghadapi pengingkaran kewajiban, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memberi teguran sopan jika aman untuk dilakukan. Kita juga bisa mengajak masyarakat sekitar untuk lebih peduli, misalnya dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Jika pelanggarannya besar atau merugikan banyak orang, seperti kasus pencemaran lingkungan atau perusakan fasilitas umum, maka melaporkannya kepada aparat adalah langkah yang tepat. Pada akhirnya, kesadaran warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan memahami hak dan menjalankan kewajiban, kita membantu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan saling menghargai. Kesadaran seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masa depan bangsa. Di sini saya akan jelaskan mengenai bab 4, generasi solutif adalah generasi yang mampu mengenali masalah, berpikir kritis, dan menawarkan solusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, generasi solutif berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelanggaran hak dapat berupa bullying, diskriminasi, penipuan digital, hingga pelayanan publik yang tidak adil. Sementara itu, pengingkaran kewajiban dapat terlihat dari kebiasaan melanggar aturan lalu lintas, tidak menjaga kebersihan, dan merusak fasilitas umum, serta tidak menghormati hak untuk orang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, generasi solutif perlu meningkatkan literasi hukum agar memahami aturan dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Teknologi juga dapat dimanfaatkan secara positif, seperti menyampaikan informasi edukatif, melaporkan pelanggaran, dan menghindari penyebaran hoaks. Selain itu, generasi solutif harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap tertib, menjaga fasilitas umum, serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Jika menyaksikan pelanggaran, generasi solutif berani melapor kepada pihak berwenang dan mengumpulkan bukti untuk mendukung proses penyelesaian masalah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah membentuk gerakan sosial seperti kampanye anti-bullying,
kegiatan kebersihan lingkungan, atau penyuluhan keamanan digital. Langkah-langkah sederhana namun konsisten ini dapat menciptakan perubahan besar di masyarakat. Ketika generasi solutif aktif terlibat, kesadaran masyarakat meningkat, konflik sosial berkurang, dan lingkungan menjadi lebih tertib. Dengan memahami hak, melaksanakan kewajiban, dan berani mengambil peran dalam penyelesaian masalah, generasi solutif turut membangun kehidupan bernegara yang lebih adil, aman, dan harmonis. Sekian dari saya, terima kasih.